Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jemaat keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita senantiasa dituntun, diberkati dalam perjalanan kehidupan kita. Teristimewa, kita boleh menikmati lagi hari baru pemberian Tuhan di hari ini dalam kuat dan sehat, tetapi juga dalam pergumulan yang ada. Namun ada sukacita iman yang senantiasa menjadi bagian kita ketika kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Baiklah, kita akan mengawali hari pemberian Tuhan di hari ini ketika kita akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita akan melandasi semuanya itu dengan bertitik tolak dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kasih setia, anugerah penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami telah lalui, kami boleh beristirahat dengan baik sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini, menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di sorga, mengawali akan setiap tugas tanggung jawab kami yang akan kami laksanakan di sepanjang hari ini. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang akan menuntun dan melandasi akan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu yang akan berkuasa kepada kami sekalian. Kami boleh memahami dengan benar maksud dan kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan dengarkan di saat ini. Perlengkapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, sehingga firman ini dapat terberitakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pun dengan jemaat-Mu yang boleh mendengar, biarlah Roh Kudus yang akan memberkati mereka. Ini doa kami ya Tuhan, terpujilah Engkau, dan kami akan siap membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Amin. Saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian bacaan firman Tuhan kita di hari ini dalam renungan harian keluarga, dalam Pengkhotbah 5 ayatnya yang pertama. Pengkhotbah 5 ayatnya yang pertama berkata demikian: Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita berkata jaga hati dan mulut saat beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bijaksana dalam berucap adalah menjaga mulut agar tidak mengeluarkan kata-kata hampa, tidak sopan dan menyakitkan didengar. Artinya menguasai diri dan menahan emosi agar dapat mengendalikan perkataan dan secara berhati-hati berucap kepada Allah.
Mulut dan hati adalah bagian organ tubuh yang sangat berperan mempengaruhi seseorang dalam berkata-kata. Mengendalikan ucapan harus menjaga hati dengan waspada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Itu yang dikatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dan 24. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita telah baca di saat ini memperingatkan orang percaya ketika berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan dalam doa, ibadah, dan nyanyian syukur, serta ungkapan yang lain, agar tetap menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan menyenangkan. Juga jangan berkata sembarangan atau bertele-tele, berlebihan, dan terlebih kata-kata bohong di hadapan Tuhan Allah dan manusia. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dalam Matius 12 ayat 37. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk mengendalikan hati dan bijaksana berucap serta berkomunikasi dengan Tuhan Allah dalam persekutuan ibadah, sebagaimana pesan dalam firman Tuhan. Mazmur 141 berkata, "Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Mintalah Tuhan menjaga hati dan mulut, agar supaya dalam tuntunan Roh Kudus kita dimampukan untuk secara sadar menguasai setiap perkataan yang diucapkan. Menjaga hati dan menjaga mulut dalam kewaspadaan berkata-kata adalah bagian hidup takut akan Allah. Oleh karena itu, tentunya bagian firman Tuhan yang sudah kita baca menjadi bagian perenungan kita di hari ini akan senantiasa mengingatkan kita bagaimana cara kita, bagaimana kita mau bertutur kata yang baik dan benar, baik itu kepada sesama kita manusia, terlebih kepada Allah. Dalam beraktivitas, dalam melaksanakan tugas di sepanjang hari ini, biarlah kiranya kita tetap berpedoman dalam bagian firman Tuhan ini. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk bagian firman-Mu yang sudah menuntun kami di pagi hari ini. Kami percaya ini semua akan termeterai dengan benar, dengan baik. Kami boleh memahami, mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan. Terlebih firman ini akan menjadi landasan kami ketika kami akan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau boleh perkenankan kami menikmati hari pemberian-Mu di hari ini. Segala tugas dan tanggung jawab yang akan kami laksanakan, kami senantiasa mau pertaruhkan kepada Tuhan, dan mengimani bahwa sesungguhnya Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat kepada kami, sehingga kami pun boleh melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari ini dengan segala baik dan
teristimewa, semuanya itu akan dapat berkenan di hadapan Allah, sehingga boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing, tetapi juga terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Aktivitas yang akan kami laksanakan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, memberikan kekuatan kepada kami. Kami boleh melaksanakan semuanya itu dengan penuh sukacita iman dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara kami juga ya Tuhan, yang mungkin pada hari ini mereka dalam kelemahan tubuh karena sakit, dalam pergumulan, kami bermohon kepadamu biarlah kiranya Engkau juga akan selalu menuntun mereka. Tuhan akan selalu memberkati mereka, memberikan kekuatan pengharapan kepada mereka dalam mereka menjalani akan hari hidup ini, dan mereka pun akan terus mengimani bahwa sesungguhnya dalam keadaan apapun kehidupan yang mereka hadapi, mereka jalani, itu semua dalam kendali Tuhan. Maka Tuhan pun yang akan selalu beracara, Tuhan yang akan selalu memberkati mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan pulihkan melalui obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi. Kekuatan sejati, kesembuhan sejati akan menjadi bagian mereka, sehingga mereka pun boleh menikmati hidup yang Tuhan beri dalam kekuatan iman, tetapi juga dalam sukacita yang boleh teralami dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sepenuhnya kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, bersama dengan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang akan kami laksanakan di sepanjang hari ini. Maka kemuliaan Tuhan yang akan kami terus nyatakan lewat aktivitas yang akan kami laksanakan, sehingga kami pun akan terus menjadi alat kesaksian-Mu dalam kehidupan kami ini. Ini doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh memberikan penguatan kepada kita sekalian untuk boleh melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.